Ada sebuah kalimat dari Roh Kudus yang merema di dalam hati ini, fight the good fight of faith. Bertekunlah dalam perlombaan iman yang diharuskan bagimu. Bapa, kami telah mengucapkan selamat tinggal pada tahun yang lalu. Kami masuki tahun ini, meskipun ada banyak hal yang kami belum terlalu mengerti, tapi hati kami beriman kepada Tuhan tanpa melihat. Ini cetusan iman kami percaya tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan damai sejahtera dan pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Kami belum mengaku kalah, kami tak akan pernah menyerah. Perjuangan kami masih panjang dan Yesus beserta dengan kami, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Kami percaya ya Tuhan dan teguh hati kami karena firman Tuhan berkata di kitab Yesaya, bagi mereka yang hatinya teguh, Kau sediakan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami tidak tunggu dulu hidup tenang punya segala sesuatu, baru kami ini kuat imannya. Kami teguhkan hati dulu, maka segala sesuatu akan Tuhan tolong dan sediakan. Terima kasih ya Tuhan. Kuatkan iman daripada jemaat Gereja Mawar Sharon, baik yang di sini maupun yang live streaming di mana-mana, agar kami menghadapi tahun ini dengan optimis dan penuh pengharapan. Ajar kami berjalan dengan benar dan berkenan kepada Allah. Sampaikan sabdamu, kami dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, kami ingin membuka telinga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kasih shalom satu sama lain. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan shalom kepada semua Anda, termasuk yang tidak bisa ada di ruangan ini, di overflow juga banyak. Ya, silakan multimedia kalau mau tayangkan orang-orang di sana, ya kita kasih dada-dada sama mereka. Ini yang di chapel, ini yang di mana ya? Kolam baptisan, ini yang di lobby, di lorong. Lalu semua ini saudara-saudara kita, mereka gak bisa masuk di sini tapi sama-sama dicinta Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Hai. Puji Tuhan. Oke. Senang sekali. Happy New Year. Happy New Year tanggal 11. Ya, tetap Happy New Year, masih new. Dan tahun lalu penuh dengan gejolak. Siapa sangka terjadi kecelakaan pesawat, ada jemaat-jemaat kita di dalamnya. Selamanya hati ini tak akan pernah terisi, karena orang-orang ini berharga buat kami. Dan bahkan saya dan istri dan anak-anak tadinya sudah beli tiket pesawat maupun untuk liburan, hotel semuanya. Kami batal pergi, hangus semua karena kami merasa gak tega untuk meninggalkan. Sedangkan teman-teman yang di luar sana saya dengar juga semuanya banyak yang kepikiran, tapi kami beritahu lewat telepon juga pada orang yang kami kenal, kalau yang bisa berlibur, berlibur sana. Sampai hari ini kami belum sempat berlibur, saya dan istri dan anak-anak saya. Hati ini gak akan pernah terisi, karena mereka adalah orang-orang yang berharga buat kami. Ketika saya baca manifest nama-nama penumpang, waktu udah lagi di Juanda, saya lihat beberapa, termasuk waktu saya lihat ada anak AOG di dalamnya, saya langsung menangis, saya gak tahan. Tapi ya sudah, mereka bukanlah masa lalu kita, selamanya ada di dada. Dan Anda bersama dengan Tuhan. Saya bahkan sudah buat satu lukisan di bawah, nanti Anda bisa enjoy. Sebuah pernyataan bahwa setiap jemaat kami itu berharga bagi kami. Tidak ada satupun yang hanyalah sebuah angka meskipun jumlah jemaat 20-an ribu. Hilang satu aja akan kami cari dan kangen nih sampai selamanya. Nanti mungkin Anda bisa enjoy di bawah nanti. Sebuah pernyataan betapa berharganya setiap jemaat. Nah, namun demikian kita harus move on, move forward. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak mengerti. Dan saya janji dengan Anda, pasti ada banyak hal lagi yang akan kita tidak ngerti di hari esok. Karena itu kita perlu bergantung sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sekalipun demikian, penting sekali untuk mata itu mengarah ke depan. Karena Tuhan masih belum selesai. Tuhan tidak berbohong dan berdusta, rencananya damai sejahtera, yang percaya katakan amin. Dan penuh dengan pengharapan sedang menanti kita. Ya, kita masih ada banyak di depan yang harus kita selesaikan. Jangan menyerah, jangan give up, jangan goyah iman ini. Meskipun ada banyak rintangan, setelah apa yang terjadi dengan AirAsia, lalu gak lama setelah itu kita dapat ancaman dari ISIS segala. Bahkan konsulat Amerika
memberikan peringatan pada warganya jangan ke Kota Pahlawan. Bahkan diperingatkan juga agar kepolisian dan aparat tentara menjaga betul-betul kota ini. Tapi tahu nggak Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan tahun lalu sebelum semua kejadian ini, kami cetuskan untuk kita berpuasa massal. Satu-satunya ibadah yang saya lupa umumkan, kelewatan, yaitu kebaktian 2 untuk puasa. Jadi Anda maaf karena keteledoran saya, Anda merugi kurang lebih sudah 3-4 hari dari tanggal 7 bukan? Tapi belum telat, masih ada 16 hari untuk Anda ikut puasa raya, ambil bukletnya di bawah. Tulisannya kerendahan hati mendahului kehormatan. Seruan puasa 21 hari seperti Daniel, peperangan rohani. Kita harus berdoa, bukan hanya untuk urusan pribadi, kita harus berdoa untuk kota kita agar diluputkan. Hingga hari ini adem ayem saja, Surabaya tentram, tidak ada aksi teror apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa kita. Malah justru siapa sangka tembak-tembakan terjadi di Prancis, benar-benar kasihan. Kita harus berdoa bagi gereja-gereja Eropa untuk bangkit. Amin Bapak Ibu Saudara. Maafkan saya lupa beritahu Anda kelewatan 4 hari jika Anda tidak tahu ada puasa raya. Anda bisa mulai puasa besok Senin. Ya, siang ini silahkan ciak-ciaan, nggak apa-apa. Nah, tidak kebetulan kita sudah puasa. Karena saya rasakan seperti ada dorongan. Tahun ini bukan mengadakan breakfast with God. Kita membawa persembahan begitu di hari Senin pagi buta. Bukan Good morning Holy Spirit, menyapa Tuhan pagi-pagi kita datang bersama. Tetapi puasa di rumah-rumah, di kehidupan kita masing-masing, tempat kerja kita serentak. Meskipun tidak bisa dimonitor siapa yang ikut, siapa yang tidak. Saya yakin jemaat ini sudah dewasa lah. Dan kita puasa itu untuk apa? Saya nggak ngerti awal mula kita digerakkan itu. Tetapi ternyata kita mengerti sekarang, memahami. Tuhan mau membawa kita increase. Tuhan mau supaya kita diberi keamanan. Ayo ikut puasa sama-sama, kita berdoa. Kebaktian pertama tadi, khotbah saya berjudul puasa untuk apa yang belum terjadi. Saya nggak bisa ulang lagi, khotbah saya beda-beda hari ini. Anda bisa dengarkan, Anda bisa beli rekamannya di bawah. Butuh untuk dengarkan yang mau sungguh-sungguh puasa, karena puasa tidak sekedar lapar perut. Saya jelaskan benefit daripada puasa atau keuntungannya untuk kehidupan pribadi, untuk dunia usaha kita, untuk keluarga kita. Saya jelaskan di sana sejelas-jelasnya, secara detail. Bagaimana puasa akan meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Dan mempersiapkan kita untuk hari esok penuh kemenangan. Saya nggak ulang ya, dengar sendiri di kebaktian 1 tadi. Yang live streaming juga bisa pesan yang di pusat kebaktian jam 7 pagi. Kebaktian kedua ini, saya mau bicara tentang hal yang lain. Tapi sebelumnya, bicara tentang melihat ke depan, ada banyak hal yang kita antisipasi di depan kita. Kita harus banyak berdoa. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan, ya, berlari-lari pada tujuan untuk mahkota kemenangan. Di depan sana masih banyak yang harus kita kerjakan. Hari-hari ini saya puasa agar 1000 gereja lokal itu terjadi. Agar berdiri. Saya sangat bergairah untuk di Papua ada gereja Mawar Sharon. Sudah ada beberapa perintisan tapinya. Saya excited sekali, bergairah, saya berpuasa untuk di Indonesia kita melihat 1 juta murid. Biarin orang mau aniaya kita atau apa, kita harus maju dengan Tuhan Yesus. Saya ingin melihat kebangunan rohani, karena itu saya berpuasa. Agar supaya kebangunan rohani terjadi, ayo sama-sama kita bergandengan tangan untuk itu. Dan ada banyak hal yang kita antisipasi di depan sana. Tanggal 15 besok berapa hari lagi kami akan pergi ke Shanghai. Pertama kali menginjakkan kaki di Shanghai dan Hangzhou. Pertama kali menginjakkan kaki bukan sebagai turis tapi sebagai misionaris. Kalau ke China saya sudah pernah. Tapi dulu urusan jalan-jalan. Sekarang ini untuk urusan Injil. Untuk pertama kali doakan kami ya. Doakan para gembala-gembala Mawar Sharon dari Sabang sampai Merauke. Yang pegang dari Medan sampai Papua. Doain satu-satu, kan ada itu daftarnya satelit-satelit kita di halaman belakang. Bukan hanya informasi jam kebaktian, alamat, dan nomor telepon. Harusnya itu menginspirasi hati setiap orang yang puasa untuk mendoakan pahlawan-pahlawan kita yang ada di garis depan, yang memenangkan jiwa di kota-kota, menciptakan masa depan yang lebih indah, lebih rohani, lebih bersih buat anak-anak dan cucu-cucu kita suatu hari di Indonesia. Doain mereka.
Jangan lupa doain kami juga. Saya seringkali pergi lebih jauh sekalipun tidak menetap kembali ke Surabaya. Kaki saya biasanya jauh lebih daripada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya sudah masuk ke China berapa hari lagi, butuh doa Anda. Bukan supaya aman, saya nggak peduli keamanan saya. Tapi supaya Injil diberitakan. Doakan supaya terjadi keberhasilan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada apa lagi yang kita bisa antisipasi? Tanggal 7, catat baik-baik. Tanggal 7 bulan ini, hari Sabtu. Anda bisa lihat di warta sendiri ada Cancer Free Day. Oh iya, di bulan ini, bulan 2 maksudnya ya, bulan Februari. Saya memang agak lebih maju dari yang lainnya. Saya sudah di Februari, Anda di mana? Ini nggak mau ngaku salah namanya. Terima kasih diingatkan. 7 Februari sebagai bentuk kepedulian Gereja Mawar Sharon, kita mengadakan Cancer Free Day. Karena memang dunia lagi merayakan hari bebas kanker sedunia, hari kanker sedunia. Hari apa ya? Cancer Day, ya, Global Cancer Day. Dan untuk mendukung mereka yang menderita penyakit ini. Nah, kita juga mau pakai momentum ini untuk menunjukkan kepedulian. Meskipun saya tidak pungkiri, ada juga jemaat kita yang sudah meninggal dunia, dipanggil Tuhan dan mengalami kanker di masa-masa akhir hidupnya. Saya nggak bisa mengerti, tetapi saya nggak mau menyerah. Sekalipun sudah ada yang meninggal dunia, itu bukan kegagalan. Tugas kita adalah terus fight, the good fight of faith. Terus bertekun dalam perlombaan iman yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pernah cetuskan, entah Anda ingat atau tidak, dan cetusan itu adalah iman yang tidak akan digoyahkan. Bahwa Gereja Mawar Sharon ingin berdoa untuk menjadi gereja yang bebas kanker bagi jemaat-jemaatnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya berdoa, di sini ada radioterapinya Tuhan. Di sini ada Tuhan terapinya di sini. Jemaat yang di tempat ini dibebaskan dari penyakit-penyakit yang demikian. Sekalipun ada yang meninggal, masih ada yang meninggal. Tapi juga tidak sedikit yang kami lihat mujizat telah terjadi. Nanti di dalam Cancer Day ini akan ada survivors, mereka yang selamat dari kanker. Dengan senyumnya yang lebar nanti ada tagnya tulisannya, I survive cancer. Nanti yang akan melayani juga di dalam acara ini. Bukan hanya orang-orang yang memberi kesaksian, bukan hanya seorang pengkhotbah, saya akan khotbah. Tapi acara ini didukung oleh dokter-dokter terbaik di dalam dunia medis, dokter-dokter yang paling dikenal di area bidangnya dari Singapura mendukung acara ini. Mereka akan datang memberikan konsultasi kepada orang-orang yang hadir. Ya, konsultasi dan memberikan dukungan agar memberikan kekuatan bahwa orang-orang yang menderita penyakit apapun bisa disembuhkan, ada harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pastikan Anda juga mengikuti itu. Kalau bagi orang-orang yang menderita sendiri, keluarga penderita atau mereka yang sudah lolos dari masalah ini. Bisa datang, bisa ajak teman-teman keluarga Anda yang bersangkutan. Anda siap untuk mendengar firman Tuhan? Amin. Saya mau bicara soal menjalankan talenta. Mari kita buka sama-sama di Matius pasal 25. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14. Ya, sudah temukan? Saya baca ayat 14 terlebih dahulu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Berhenti di sana. Saya bahas ayat 14. Hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri, dia panggil pegawainya, mempercayakan hartanya. Bapak Ibu Saudara, dalam menjalankan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu, ada orang yang punya bakat lebih, ada yang bakatnya lebih sedikit. Setiap talenta tak tersisa, kita harus mengakui berasal dari Tuhan datangnya. Tahun ini adalah tahun di mana kita mengakhiri tahun lalu dan mengakhiri tahun ini dengan kerendahan hati. Pakai puasa lagi. Tujuannya adalah pertama-tama untuk mengakui
bahwa Tuhanlah yang memiliki segalanya. Kalau kita punya sesuatu, itu dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau ada orang bisa nyanyi, itu suaranya diberi, sekalipun dia harus latihan. Sebab ada orang yang bisa latihan, tidak bisa nyanyi seperti orang-orang tertentu. Ada orang yang bisa nari, tapi nggak hanya sekedar di dunia bidang seni. Talenta bicara lebih luas daripada hanya bagi seniman. Setiap manusia hidup lahir di dunia ini punya talenta dari Tuhan. Minimal paling tidak salah satu talenta yang saya sebut di sini adalah time is money, kata dunia. Itu roh duniawi, time is money. Waktu adalah uang. Tahukah Anda bahwa waktu adalah talenta dari Tuhan? Karena talenta di sini tidak sama dengan bahasa Indonesia talenta yang artinya bakat. Talenta di sini adalah uang. Dia meninggalkan perak. Talenta di sini, one talent, satu talenta di sini sama dengan sejumlah uang di zaman dulu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan bakat, ini bicara tentang kepercayaan. Dan kalau bicara tentang kepercayaan, bukan hanya harta, nafas Anda pun kepercayaan loh. Tanya sama orang yang divonis hidup cuma tinggal berapa bulan. Baru tahun yang lalu penutupan tahun indah, ketika saya lihat orang Jepang yang harusnya sudah meninggal dunia, tidak sampai hari Natal tahun baru bisa lolos hari ini. Dan rumah sakit pun tidak menemukan kembali satu tetes pun sel kanker di tubuhnya. Padahal dia sudah tinggal berapa minggu ketika bertemu dengan kami itu usianya. Look at that. Dia dapat kepercayaan. Nafas kita aja kepercayaan. Mari kita memulai tahun 2015 dengan benar. Dengan mengakui yang maha kuasa di atas kita. Seperti yang saya katakan penutupan tahun kemarin. Selama manusia masih bisa mati, jangan pernah menyombongkan diri. Semua talenta itu dari Tuhan. Jadi kita gak berhak untuk mengiri dengan orang lain. Kita gak berhak untuk sombong dan kita gak berhak untuk minder. Karena talenta itu datang dari Tuhan. Ada orang yang hidupnya lebih lama, ada yang lebih pendek. Bukan kuantitasnya. Ingat pada waktu kita tim drama mengadakan acara di sini, Jumat Agung kalau nggak salah. Ketika itu tahun sekian kesekian kita angkat kehidupan nyata salah satu jemaat kita dengan NIJ-nya. Yang anak muda meninggal kena kanker itu loh. Tapi lihat bagaimana dia belum meninggal, dia selesaikan hutang kredit card-nya, dia simpan malah bisa menyimpan uang untuk mamanya. Lihat itu, dan dia tersenyum yang saya ketemu di HCOS, saya sendiri ketemu berapa hari, 1 atau 2 hari sebelum beliau meninggal dunia, anak Pro M itu dengan senyum berkata, "Ko Philip, puji Tuhan." Saya masih ingat dengan nafasnya kelihatan embun berada di apa namanya ini? Infusnya. Mungkin hidupnya lebih pendek daripada hidup sebagian besar, hidup kita semua, kita sekarang masih ada di sini. Tapi mungkin hidupnya lebih berarti loh. Jangan iri dengan orang yang hidupnya lebih panjang. Urusi hidupmu sendiri. Mulai tahun ini dengan benar. Berpuasalah. Puasa itu bukan gak makan. Itu adalah tindakannya. Motivasi puasa adalah menundukkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, "Kau yang berkuasa di atasku, aku mengakuimu." Puasa itu membuat kita berlutut, bertelut, mengaku dengan lidah kita tanpa dipaksa. Bukan suatu hari nanti ketika Yesus datang kembali, setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku karena dipaksa. Mereka gak punya pilihan lagi, malaikat akan menekuk setiap lutut yang tegar tengkuk. Tapi kita puasa itu voluntary atau sukarela, kita datang berkata, "Lord, reign in me." Memerintahlah dalamku, memerintahlah di dalam hidupku. Itu suatu undangan yang luar biasa. Tahukah Anda, puasa itu mendekatkan Anda kepada kerajaan sorga dalam segala perkara. Puasa membuat Anda dekat dengan yang punya sorga. Karena Anda mengosongkan diri dan mengakui dia. Nah, mari kita mulai terlebih dahulu tahun ini dalam menjalankan talenta dengan mengosongkan diri dulu. Dari segala perasaan hak milik kita atas talenta-talenta itu. Tuhan, Kau yang punya. Pakailah hamba. Itu perkataan yang indah. Pakailah hamba adalah doa dalam puasa yang harus didengungkan berulang-ulang. 21 hari ini. Sekarang sisa 16 untuk kebaktian 2. Pakailah hamba. Baik yang bicara ini adalah orang biasa atau selebriti.
Orang miskin atau orang kaya yang punya banyak. Puasa membuat kita, bagi yang orang-orang yang punya banyak harta dunia, puasa akan membuat kita void atau di-cancel dari kategori orang kaya susah masuk kerajaan sorga. Karena puasa mengosongkan diri kita. Tanpa kita harus melepaskan harta kita, kita mengakui siapa yang punya. Puasa membuat kita masuk di kategori yang berbeda. Di kebaktian pertama saya jelaskan di Yohanes 15, nggak usah dibuka di sini. Saya cetuskan saja. Kita diubah jadi hamba, menjadi sahabat Allah. Kita mengerti kenapa Allah memberkati. Kita tahu jelas mengapa Tuhan memberi ini dan itu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum menjalankan talenta, akui dulu. The Lord of the talents. Tuhannya talenta itu, bukan Anda. Tapi Dia. Mulai dengan rasa percaya dan berserah. Kalau Anda tidak bisa berhasil negosiasi sebuah deal, gak usah taruh di hati. Anda sudah berusaha toh? Kan sudah berusaha. Sudah gak usah taruh di hati. Itu bukan milikmu. Kalau uang Anda kecantol sama orang lain, dimakan sama dia, kalau Anda perlu ambil tindak hukum, ambillah tindakan hukum. Karena bukan Anda yang miliki uang itu, Anda harus bertanggungjawabkan suatu hari nanti satu talenta itu di tangan Anda, termasuk keuangan. Tuhan akan tanya, apa yang telah kau lakukan dengan keuangan itu? Kalau itu diambil orang, Anda harus mengusahakannya kembali. Jangan pernah bingung antara tanggung jawab dan kasih. Rasanya kok, kalau aku memperebutkan kembali, rasanya kok gak benar ya? Apanya gak benar? Kalau itu hak Anda, perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Perjuangkan. Apa lain cerita nanti jadi berhasil atau tidak, dapat kembali atau tidak, itu urusan nanti. Anda hanya bisa percaya sama Tuhan. Jangan pernah di sini ada yang lemah imannya, nuraninya itu loh nggak kuat. Gini ngerasa salah, gitu ngerasa salah. Kalau Anda tahu bahwa Anda hanyalah orang yang dipercaya, Anda akan hati-hati mengelola segala perkara. Amin Bapak Ibu Saudara. Asal jangan pakai emosi dan marah-marah. Nah, saya mau jelaskan sedikit di ayat 14 ini. Bahwa kita bukan pemilik talenta itu. Karena itu sekarang kita lihat ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 15 ini menjelaskan pada kita tentang sifatnya Tuhan. Yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Sama sekali gak kayak Oprah Winfrey. Kadang-kadang saya juga terus terang di hati, kepingin sih ikut show-show yang begitu. Waktu di LA saya kepingin ikut salah satu show gitu, ternyata penuh. Gak bisa ikut. Saya ikutnya karena hanya ingin pengalamannya. Tapi orang lain ada yang mau ikut itu, kenapa penuh selalu? Karena hostnya itu di endorsement, disponsori oleh banyak orang. Nah kalau ini gak ada di motivasi saya. Saya nggak mengingini, ya. Tapi kadang-kadang terjadi kejutan loh. Oprah Winfrey akan berkata, semua penonton masing-masing dapat 1 mobil. Itu terjadi kan? Itu kasih kendaraan semua. Ada yang dapat apa semuanya? Kalau kita mungkin yang kurang bonafit dapat kipas angin gitu. Ini dapatnya kendaraan, mobil semuanya dengan kuncinya. Wah, seneng sekali, wah gitu ya. Itu keadilan bagi dunia. Oprah is fair. You get a car, she gets a car. Sana dapat mobil, situ dapat mobil yang sama. Kalau enggak gitu, terjadi huru-hara. Ya kan? Tuhan enggak begitu. Tuhan itu just, tapi bukan fair. Anda harus pahami perbedaannya. Susah bahasa Indonesia, sama-sama terjemahnya adalah keadilan. Pernahkah anak Anda berkata, Mami enggak fair. Papa nggak adil. Anak kecil nggak ngerti yang namanya keadilan itu apa. Andai kata saya lagi makan di sebuah restoran, ada 3 waiters atau 3 penunggu, waiter atau pelayan yang melayani saya. Saya mau kasih yang satu tips 20.000, yang satu ngoban 50.000, yang satu 100.000, jangan marah dong. Kan nggak ada tertulis saya harus kasih berapa selain service charge yang saya sudah bayarkan ke kasir tadi. Saya mau kasih yang itu 20.000, yang mbak satunya 50.000, sama yang satunya itu 100.000, itu urusan saya. Saya tidak harus memberi apa-apa. Tahukah Anda,
Ketika kita puasa nih, kita harus mawas diri mengerti bahwa kita ini tak satu pun layak, jangankan punya kendaraan, jangankan punya rumah, bukan kontrakan. Ngontrak pun itu berkat, jangankan punya pekerjaan, jangankan bisa sekolah, jangankan bisa makan 3 kali sehari, kita hidup aja gak layak. Kita hidup gak layak. Kalau kita puasa dengan perasaan layak terlebih dahulu, layak yang gak benar, kita salah. Puasa harus dimulai dengan perasaan tidak layak yang sehat, bukan tuduhan setan, tapi tahu diri di hadapan Tuhan. Tahukah Anda, jangan pernah kita berpuasa, kata Yesaya 58 dengan mengacungkan jari ke surga dan berkata, you're not fair. Ketika kita melihat orang lain diberkati lebih, kita dapat 1-2 talenta, sana 5. Sana dapat 5. Jangan pernah tuding, ketika kita tuding, apapun puasamu tak akan berguna, batal semua. Sekalipun kau tidak makan 40 hari, 40 malam. Puasa harus dimulai dengan perasaan, aku menerima apa yang kumiliki dari Tuhan, pakailah Tuhan. Aku tidak melihat ke kiri dan kanan. Aku sekarang berurusan dengan Tuhan, apa yang kupunya, sedikit atau banyak. Tuhan, kerjasamalah dengan aku, mari kita kelola ini. Itu permulaan kebangkitan setiap jemaat loh, di tahun 2015 ini. Tuhan tidak mau kita saling membanding-bandingkan, karena itu sudah nyerempet masuk ke dosa, melanggar perintah ke-10 Allah, mengingini apa yang dimiliki oleh sesama. Tuhan itu ketahuilah, Dia maha adil. Tapi adilnya Tuhan tidak sama dengan definisi manusia. He is just, but He doesn't have to be fair. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang yang selalu melihat kenapa Whitney Houston bisa nyanyi gitu. Mungkin dia lupa Tuhan kasih karunia dia tidak sama. Dia bisa nari, tapi karena dia lihat orang lain terus, karunianya pun mubazir dan sia-sia, tidak dikelola, tidak dilatih, tidak diapa-apakan. Bapak Ibu Saudara, tahun ini adalah tahun di mana kita harus pasang tapal kuda. Siapa mau berhasil di tahun 2015, puasanya harus ke depan dan ke atas. Dan Tuhan akan tuntun orang itu menuju kepada air yang tenang, rumput yang hijau. Amin Bapak Ibu, amin. Saya mau kuatkan Anda sekalian untuk fix your eyes upon Jesus. Untuk pandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan itu just. Dia enggak fair. Jangan tuntut fair dari dia. Kau tidak akan memperoleh apa-apa. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang, sebentar, ayat 15 lagi. Lihat ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta kan, yang seorang 2 kan. Yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Oke lah itu ya. Coba perhatikan 3 kata berikutnya di akhir ayat itu. Menarik sekali. Lalu ia berangkat. Ini saya sukain. Di dalam Alkitab ya, terus terang. Kalau kita baca Alkitab itu kadang-kadang kita luputkan beberapa detil-detil yang kita anggap gampang lewat gitu aja. Alkitab itu penuh misteri indah. Coba ya, saya baru sadari nih. Contoh-contoh. Kita selama ini berpikir, berapa orang majus yang datang ketemu Tuhan Yesus? Bukan. Kadang-kadang kita nggak hati-hati. Nggak ada tulisannya 3. Mereka hanya memberi emas, kemenyan, dan mur. Itu bisa banyak. Be careful what the Bible does say, what the Bible doesn't say. Ilmu komunikasi mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan teliti. Apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan itu 2 hal yang berbeda. Mari kita hati-hati dan seksama. Saya senang sekali dengan kata ini. Lalu ia berangkat. Loh, coba bayangin. Ketika Tuhan itu berangkat, dia tidak meninggalkan instruksi loh. Dia nggak meninggalkan instruksi. Gimana ini? Ini bos seperti apa ya kan? Paling enggak kalau saya tinggalkan toko, saya pergi mission trip, saya ikut ke Medan, di sana ada KKR anak. Saya kan pasti beritahu sama pegawai saya, hari ini, hari itu, hari itu. Sebagainya. Kalau kita punya anak masih kecil, susternya diberitahu jangan lupa vitaminnya, dan sebagainya, instruksi diberi. Ini Tuhan gak kasih instruksi. Artinya apa? Lalu ia berangkat begitu saja. Bapak Ibu Saudara, beberapa arti yang indah yang saya dapatkan. Seringkali kita panik, perasaan tidak sanggup itu bukan dari Tuhan. Tuhan kalau meninggalkan kita tanpa instruksi, berarti dia merasa kita sanggup dengan resources, dengan sumber daya, yang selama ini pembentukan Anda hingga hari itu cukup untuk membuat Anda bisa mengerti gimana jalan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia berangkat tanpa instruksi. Berarti dengan kata lain, dia merasa pegawainya udah cukup pinter untuk ditinggali.
hartanya. Bayangin loh, selama ini perasaan kita bodoh, gak bisa apa-apa, kurang mengerti. Mau baca Alkitab belum apa-apa udah diberitahu, aku gak tahu apa-apa tentang Alkitab. Perasaan itu datang dari iblis, bukan dari Tuhan, untuk melumpuhkan kita sebelum mencoba. Karena itu saya yakin iman lebih dari optimisme. Sehingga pesimis tidak boleh masuk di dalam dictionary kamus orang-orang Kristen. Optimis saja belum termasuk iman. Optimis saja bukan iman. Iman itu harus sesuai DNA firman Tuhan. Optimis saja masih bukan. Pesimis apalagi. Jangan pernah di sini pesimis. Aku mana bisa? Mana bisa? Saya belajar dengan anak-anak sendiri. Kalau anak-anak saya mulai keluarkan kata-kata begitu, saya nggak marahi. Tapi saya akan beritahu, jangan pernah keluar begitu. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Setiap kali kalau kamu bilang, aku nggak bisa Dad, Pa, aku nggak bisa Pa. Saya bilang, jangan pernah sedikit-sedikit bilang nggak bisa, sedikit-sedikit bilang nggak mampu. Coba dulu, dengan banyak doa, Tuhan akan memampukanmu. Jangan pernah keluar ucapan yang menggagalkan berkat di tahun ini. Can you do that? Can we do that? Jangan kita mudah-mudah sedikit-sedikit berkata tidak bisa. Kecuali kalau kita melakukan sesuatu yang gila. Saya ini tidak bisa balet, saya bilang tiba-tiba, saya mau balet, saya pasti bisa. Loh ngapain balet? Tapi kalau tugas itu sudah di tangan, sudah ada dan diemban, sudah telat berkata nggak bisa, fight my friend, fight. Dengan Tuhan, aku bisa tanggung segala perkara. Jangan berkata nggak bisa dan tak mampu. Jangan takut, takut itu musuh terbesar. Kalau Anda dan saya mau mendidik anak, saya tidak gurui Anda yang sudah punya anak lebih dahulu dari kami. Tapi hari ini saya praktekkan, salah satu spirit yang saya paling fight di dalam diri anak-anak saya, termasuk dalam diri saya sendiri, adalah spirit takut namanya. Dan saya tahu kalau itu bertumbuh di dalam hati mereka, mending mereka kena marijuana daripada kena rasa takut itu. Karena takut lebih melumpuhkan daripada narkoba. Mari kita buat satu sama-sama sepakat. Tahun ini tak ada kata pesimis muncul dari mulutku. Tak ada kata pesimis. Kalau itu memang bukan bidang Anda tinggal bilang bukan bidang saya. Bukan bidang saya. Atau saya belum sampai dibawa Tuhan ke sana. Jarang-jarang berkata tidak bisa, kecuali berkata tidak bisa berdosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan meninggalkan, ini saya sangat flatter, saya sangat honored, saya sangat merasa tersanjung, terhormat ketika dia berangkat tanpa memberi instruksi apa-apa. Dia hanya memberi ketipan dan berkata, Philip, aku tahu kamu pasti bisa. Tapi Tuhan meninggalkan kita dengan Roh Kudus di dalam diri kita untuk selalu komunikasi, Roma 8. Ketika kita berbahasa lidah, apalagi di dalam bahasa roh, itu sebuah karunia yang indah. Kalau sana enggak mau ya enggak apa-apa, kita enggak usah berdebat soal bahasa lidah. Bagi saya sih berguna. Ketika saya berbahasa lidah, saya bisa komunikasi. Jadi Tuhan ini sekalipun dia berangkat, dia masih Skype sama saya. Skype-nya itu namanya Roh Kudus, FaceTime-nya itu. Tuhanku tidak membiarkan face-nya, mukanya tidak ditemukan. Kita bisa mencari tiap hari, kita punya Roh Kudus dalam diri kita. Jadi waktu dia berangkat ini, kita harus satu infrastruktur untuk berhasil tahun 2015. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Simple. Karena dia berangkat tanpa instruksi, kecuali Alkitab. Bayangin loh ya, hidup kita ini kalau 80 tahun itu, Tuhan cuma kasih tinggalkan kita satu buku ini. Can you imagine that? Dan beberapa orang tidak pernah selesaikan buku ini selama 80 tahun. Ini satu-satunya manual bro. Ya kalau Tuhan kasih kita satu library, satu perpustakaan. Coba bayangin, betapa percayanya Tuhan Yesus itu sama gereja, sama anak-anaknya. Pergi sekian lama, 2000 tahun belum kembali. Satu Bible doang. Satu Alkitab saja. Dan ini saya sudah baca sampai ngelontoi. Saya nggak bisa menguasai hingga hari ini. Apalagi Anda yang belum pernah menyelesaikannya. Saya nggak ngomong ini dengan menyombongkan diri. Saya memang mau bangkitkan rasa cemburumu. Saya memang mau kritik membuat Anda sedikit marah mendengar khotbah saya. Harusnya Anda malu, nggak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Harusnya malu. Saya sekolah Alkitab, teologi 4 tahun. Saya tidak ngomong ini, saya merasa self-righteous atau merasa lebih rohani dari yang lain. Tidak loh ya. Dan saya nggak gembar-gembor. Sekarang saya gembar-gembor gini karena saya di posisinya. Seorang polisi tangkap maling ya seharusnya karena dia aparat. Seorang pendeta khotbah begini harusnya saya pengajar umat. Teman-teman saya semua tingkat 4 belajar semua buku teologi. Alkitab nggak pernah diselesaikan setengah.
4 tahun. Makanya itu saya tidak percaya kalau Anda masuk seminari dipakai Tuhan, tidak percaya. Anda harus masuk firman baru dipakai Tuhan. Makanya hari ini saya nggak dorong anak-anak Anda yang di AUG, ayo masuk sekolah teologi ya. Kalau masuk saya tanya dulu motivasinya apa. Ini cuma satu loh. Ini kalau kita nggak buka terus flip. Kalau kita nggak buka ini seperti kita buka sosial media Instagram kita. Seperti kita buka Facebook, komentar mereka apa. Seperti kita bangun tidurku terus, bukan ku terus mandi. Bangun tidur langsung BlackBerry. Kita buka scroll, lihat hari ini ada apa. Broadcast pun dibaca. Coba bayangin. Kalau kita nggak rajin ini, spiritual media kita ini, I think pada ujungnya pasti you gonna screw up, man. Anda pasti akan mengacau diri, sudah pasti. Karena Anda tanpa instruksi. Ditinggal itu tanpa instruksi, oh church. Lalu ia berangkat begitu aja. Tidak ada instruksi. Pasti amburadul. Itulah sebabnya kalau saya lihat keluarga amburadul, prioritas nggak keruan. Pekerjaan sepak terjangnya, sepak kerjanya terlalu ngawur dan sebagainya. Ini itu saya nggak suka menyalahkan orang atau kambing hitam ya. Saya paling sebenarnya kita harus hati-hati dengan hal itu. Sedikit-sedikit nyalain orang enggak. Tapi terus terang setelah saya timbang-timbang sekian belas tahun di dalam kehidupan beberapa orang saya menemukan karena orang itu tak ada firman di dalamnya. Hidupnya itu kayak hari ini nggak karuan, nggak ada firman di dalam. Tapi puji Tuhan saya melihat orang yang tidak ada firman sadar di dalam firman sekarang terjadi perubahan. Proses tapi perubahan. You cannot, Anda tidak bisa tidak membangun komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi tertulis apalagi. Tuhan meninggalkan kita harus Skype-an terus. Kita harus FaceTime-an dengan Tuhan. Kita harus chatting tiap hari dengan Tuhan. Saat teduh jangan ditinggalkan. Mau tahu kenapa saya berdoa tiap hari? Bukan karena saya rohani. Karena saya merasa bangkrut tanpa itu. Saya yakin saya pasti akan kacau tanpa hal itu. Karena saya dengan Tuhan setipis doa. Saya tidak punya pegangan apa-apa. Saya tidak punya patung jimat dari dia. Andai kata punya kan asik. Gaya vampir itu loh. Ada apa-apa keluarkan salib. Coba lakukan itu di tempat yang berhantu. Nggak akan terjadi apa-apa. Kita ini nggak punya apa-apa. Pegangan itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Orang paling miskin secara rohani di seluruh dunia itu orang Kristen, yang lainnya punya pegangan. Ada ini, kayak ada itu, ada mantra. Kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Ditinggal begitu saja. Anda mau berhasil. Ekonomi sebuah negara mau berhasil, belajar dari Cina contohnya. Dan saya bersyukur, saya optimis negara Indonesia akan menyusul kemajuannya. Dia bangun apa dulu? Dia bangun pelabuhannya dulu. Dia bangun jalan itu panjang, jalan-jalan terpanjang itu ada di sana, panjang-panjang. Sehingga pengangkutan dari truk, dari ini ke itu, ke pelabuhan apa semua diatur demikian rupa. Pokoknya infrastruktur jadi dulu. Gang Dao datang kemudian. Bapak Ibu Saudara, harusnya kita juga punya yang seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Apa itu cari kerajaan Allah? Komunikasinya dibangun dulu, semuanya ditambahkan. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Tahun 2015 ini, engage him. Amin Bapak Ibu. Nah ini luar biasa, dia berangkat gitu. Selain itu ada pengertian baru yang Tuhan berikan lalu ia berangkat. Berarti dengan kata lain Tuhan menguji kita. Dia menguji iman kita. Dia berangkat gitu aja, lalu dia tunggu apa yang akan kita lakukan dengan talenta itu. Tahukah Anda, setiap kepercayaan yang Allah beri dalam hidup kita, itu sebuah talenta yang harus diuji oleh Allah. Apa yang kita lakukan dengannya? Mari kita lihat ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saya belum cek lagi, 1 talenta kalau nggak salah 34 kilo. 34 kilo apa? Nah itu 34 kilo uang itu ya, talenta. Intinya dia langsung jalankan. Saya senang dengan kata ini. Ia menjalankan uang itu. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Mari kita lihat 2 hamba pertama. Yang ke-1 dan kedua. Yang satu diberi percaya 5, yang satu 2. Masing-masing ayat 16-17 mengatakan menjalankan talenta. Itulah dari kata menjalankan inilah keluar judul saya di kebaktian ini, menjalankan talenta.
Izinkan saya memberikan definisi apa artinya menjalankan. Menjalankan talenta. Menjalankan itu artinya puasa dan berusaha untuk apa yang di atas, bukan yang di bumi. Kata menjalankan di sini artinya mengelola, steward atau mengelola kepercayaan, stewardship, mengelola kepercayaan itu. Menjalankan di sini artinya ia menjalankan uang itu. Ini menjalankan artinya puasa. Kalau kita puasa, kalau kita berdoa, kalau kita berusaha, usahakan untuk apa yang di atas bukan yang di bumi. Buka di depan saya Kolose 3 ayat 1-3 munculkan di sini. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Matikan ini, saya jelaskan. Kenapa kita perlu memikirkan yang di atas dalam yang menjalankan talenta kita, baik itu waktu atau apapun juga, baik itu bisnis kita, pelayanan kita, bakat kita, kepandaian kita, gelar kita. Apa sebabnya kita harus memikirkan yang di atas ketika menggunakan dan menjalankan talenta itu? Karena Bapak Ibu Saudara tahu nggak, kepandaian saja bisa membuat kita berhasil. Kepandaian saja cukup. Tetapi tujuan dari kepandaian itu diberikan di tempat pertama hanya bisa ditemukan dengan mencari wajah Allah. Tahukah Anda, Hitler itu orang pintar. Andai kata orang itu tanya sama Tuhan, dia mungkin hari ini menjadi salah satu evangelis yang paling berbuah lebat. Tetapi dia menyalahgunakan. Ada berapa orang yang berhasil, tapi keberhasilannya akhirnya menjadi kutukan bagi keluarganya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyembunyikan hikmat kerajaan Allah dari orang yang merasa dirinya pandai. Supaya Tuhan mempermalukan mereka. Tahukah Anda bahwa kepandaian dan bakat semata-mata bisa membuat kita naik di tangga, berada di puncak atas sana, tetapi hanya mendekat sama Tuhan saja ada damai sejahtera dari talenta-talenta itu. Ada kegunaan-kegunaan yang membangun sesamanya, hanya dari Tuhan datangnya. Hari ini saya melihat saya pernah ketemu dengan seorang seniman. Waktu itu kami baptis di lautan di Taiwan. Seorang seniman. Ini orang hidup dari keluarga yang gak karuan, broken home. Dan hidupnya pun tidak karuan, dia selalu gonta-ganti pasangan. Dan semua bukanlah istrinya. Sampai hari ini juga belum menikah. Orang ini ngadakan pameran, luar biasa di mana-mana. Tapi dengan keahliannya melukis dan menggambar, dia gambar yang porno-porno semua. Ketemulah dengan kita. Baktian pagi tadi saya ceritakan beberapa artis yang ketemu dengan kami. Pada waktu suatu hari di sebuah resort di Taipei. 40 artis totalnya. Di antaranya salah satunya yang menggambar Lion King yang kita nikmati itu. Ya animasinya, animatornya Lion King. Ada Vanessa Wu, ada beberapa DJ daripada MTV dan sebagainya, V Channel ini itu dan sebagainya ada di sana semua. Waktu kami ketemu dengan mereka, saya kasih masukan-masukan rohani. Disitulah Allah mulai berbicara dan melayani mereka. Saya tegaskan sama mereka, talenta itu dari Tuhan harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ada yang bertanya sama saya, tapi kalau semuanya dikembalikan kepada Tuhan, semuanya jadi tak berwarna. Notabene katanya, orang-orang Kristen tidak menghargai seni dan sebagainya. Saya berkata, siapa bilang? Hanya karena ada orang Kristen sebagian besar belum memahami itu, bukan berarti Tuhannya Allahnya orang Kristen tidak begitu. Yang menciptakan semua seni di dunia itu Tuhan. Pada mulanya semuanya Tuhan melihat, ini kok terlalu mirip ya dengan kuda, ditarik hidungnya, keluarlah gajah. Ciptakan dunia ini sekali lagi, coba yang di laut ada, di bumi ada. Tuhan mau memberitahu bahwa ini bukan kebetulan. Ada kuda di atas, pernah lihat kuda laut? Mirip kuda banget, tapi di bawah. Tuhan itu kreatif, dia buat kesamaan untuk memberitahu kepada kita tidak ada kebetulan. Akulah seniman. Saya beritahu sama mereka, bakat itu dari Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Harus kembali kepada Tuhan. Bukan berarti kalau kembali kepada Tuhan jadi semuanya jadi tawar dan hambar. Itulah sebabnya Allah menyelamatkan orang seperti Anda untuk memulihkan kembali hak karya ciptanya yang ajaib dan megah.
Allah taruh di dalam diri Anda, lalu disusulkan kerohanian setelah itu. Persis Adam dan Hawa, bukan? Dibentuk dulu badannya dengan debu dan tanah, ditiupin nantinya. Allah meniupimu, lahir baru. Saya doain, rebah, nangis, udah ingusan semuanya hari itu si seniman. Malam itu dia berkata, aku sambil menangis, aku mau masuk ke dalam laut itu. Saya bilang, mau bunuh diri atau apa? Kita lagi jalan tuh di lautan itu, ombaknya besar. Dia bilang, aku mau cemplung sekarang, dibaptis di sana juga. Ini seniman kan, nyentrik. Jadi saya mewakili gereja di situ harus dibaptis dulu, ya, karena dia selalu terbang dan bepergian, jadi harus segera langsung lahir baru. Saya bilang, ayo masuk. Ada Jason Ma, saya masih ingat itu semuanya kita masuk. Nyemplung tuh di lautan. Tadinya mau jalan-jalan lihat pinggir pantai, karena itu adalah retreat sebentar dengan 40 artis. Hanya 1 malam doang, nggak sampai 24 jam, datang sore, pagi udah pulang. Semua orang sibuk, harus kembali film dan sebagainya. Masuk, keluar. Saya dapat kabar berikutnya. Artnya, seninya dia menjadi justru kemana-mana. Karena kali ini yang porno-porno diganti. Dia membuat hal-hal tertentu dan justru diakui oleh kalangan lebih luas lagi karena kontribusinya yang positif. Dia buat modern art, dia buat suatu hari pameran kalau nggak salah di Singapura. Itu besar. Wah, niatnya luar biasa. Tuhan tambahkan hikmat. Bahkan dia sempat ambil satu kategori, dia buat modern art untuk Injil. Indah ya. Saya bilang untuk orang seperti Anda ini Kristus mati. Tuhan kasih dulu tanpa syarat. Sekalipun kau belum mengasihinya, dia sudah mengasihimu, memberimu seni itu. Sekarang kau kembali kepada Tuhan. Banyak orang kembali kepada kebenaran lewat hasil karyamu. Apapun yang kau jamah, hai saudaraku, saya beritahu dia. Karena engkau sudah makan dari pohon kehidupan, yaitu Kristus yang adalah kehidupan. Apapun yang kau pegang, menyala dengan kekekalan. Tidak mengurangi seninya, justru menambah arti di dalamnya. My friend, let me tell you. Tuhan tidak di dalam bisnisnya membuat hambar bisnismu. Malah keluar berbagai macam ide. Saya dibawa lalu habis itu saya ke Hualien. Saya ceritain aja, saya nggak tahu. Ini saya dibawa Tuhan ke pikiran ke atas, pikiran ke atas. Ingat tadi ya Kolose, pikiran ke atas itu ada kekekalan, ada eternal values atau nilai kekekalan dalam pekerjaan Anda. Saya pergi ke Hualien. Saya setelah khotbah waktu itu orang-orang aborigin itu puluhan ribu di stadium. Wow, powerful sekali Tuhan bekerja. Saya masih ingat kok, itu sampai manifestasi Roh Kudus terjadi. Saya hanya berkata, Tuhan Yesus, boom, rebah semua itu satu stadion rebah semua. Saya aja nggak lihat itu di Cempaka. Kecuali saya yang minta ayat 1, 2, 3, ngeblak gitu ya. Ini rebah sendiri di zaman Tuhan kayak gitu. Wow, saya luar biasa. Saya berkata, ada apa dengan Hualien? Ada apa nih? Saya nggak suka sih kota, saya lebih suka kota. Di sana kan lebih tempat berlibur. Saya sih kudu kembali cepet kembali ke Taipei waktu itu. Karena saya tinggal di sana 10 hari waktu itu. Aduh, tapi saya merasa ada sesuatu di sini. Ada sesuatu. Saya melihat anak-anak muda. Saya bilang sama Tuhan, tunjukkan kepadaku pekerjaanmu di dunia usaha. Saya kan dipanggil, waktu di Hualien itu dipanggil Tuhan untuk menjamah yang muda. By the way, dari kalangan aborigin, atau orang-orang indigenous, orang-orang asli Dayaknya sana, itu ada banyak yang akhirnya dipakai Tuhan di segala bidang. Akhirnya ada jadi presenter, jadi apa dari kalangan mereka seperti Dayak Amerika yang kurang dihargai, yang biasanya etika kerjanya tidak sekuat dan segigih orang-orang Han-nya, orang-orang Tionghoanya. Pendatang di Pulau Formosa itu. Orang Dayaknya biasanya notabene lebih malas. Tapi saya melihat perubahan. Anak-anak muda itu ada yang jadi presenter, ada yang jadi ini. Setelah berapa tahun setelah kami layani. Oke, singkat cerita. Tapi saya belum melihat di dunia usaha. Karena orang-orang yang saya layani masih muda. Jadi kalau muda-mudi gitu semuanya kan saya belum lihat. Saya berkata, Tuhan gak apa-apa. Tunjukkan kepada saya hasil karya hambamu yang lain. Tetapi yang sekarang sudah menua anggurnya. Yang sekarang sudah dewasa usianya, bukan kalangan muda-mudi AOG ini. Aku mau lihat manifestasi yang namanya pikiran di atas itu kayak apa. Dibawalah saya ke sebuah tempat besar kayak resort luar biasa. Ternyata itu tempat itu loh, Anda mungkin tahu yang minuman, kalau orang-orang yang suka minuman Chinese, yang bergizi, yang ayam, apa yang bisa disebut cicing apa itu? Ini bukan ayam, ini yang kerang.
Minuman kerang di sana itu, jadi kerang klaim kecil itu, kalau makanan pakai kuah bening gitu di Taiwan itu sudah umum sekali. Kayak di sini ini sayur asem gitu. Di sana itu semua udah minuman sehari-hari. Nah ini dibikin kayak minuman kesehatan. Ini saya datang dibuat tur, semuanya kerang sampai nek saya. Dari ujung ke ujung, gede banget, lihat kerang. Saya diperkenalkan dengan CEO-nya. CEO-nya keluar temui saya. CEO-nya anak Tuhan, very well spoken. Saya lihat sekali orang ini hamba Tuhan. Dia ini pengusaha di luar, pendeta di dalam. Bukan sebaliknya. Pendeta di luar, pengusaha di dalam. Saya melihat ini, sungguh-sungguh loh, saya melihat dia tuh lebih pendeta dari pendeta. Hai, ni hao, apa-apa, ngomong-ngomong, Bing An, apa, rohani sekali. Lalu dia ceritain sama saya, bisnisnya mulai dari mana. Yang membuat saya terjamah. Ini sudah billions of dollars ini dari semua pemasok di Asia mana, di mana ada orang Chinese. Dari setiap ada 3 sorakan bayi, nangis, 1 tuh Chinese, tahu nggak di dunia? Setiap oek itu 3 oek itu 1 tuh Chinese. Bayangin marketnya dia segede apa. Ini sudah gede sekali, bisnismen besar. Lalu saya ketemu sama dia, rendah hatinya. Lalu dia bilang, Anda lihat itu, ada foto. Ini adalah petani-petani kerang kami. Ketika mendapatkan pertama kali, ini loncengnya. Saya bilang, lonceng ini untuk apa? Dia pukul loncengnya dengan keras, panen perdana. Dung. Semua hasil panen itu masuk ke rumah sakit anak di sebelah. Saya nangis. Dan saya lihat, jangan pernah berkata orang memberi jadi miskin, belajar dari di Hualien itu. Saya melihat ini adalah perusahaan internasional. Saya tanya, kapan Anda lakukan ini? Dari sejak berdiri. Saya nangis. Panen pertama itu, dung, dia pakai lonceng. Semua petani merayakan dia, masukin semua ke rumah sakit anak itu. Hasil perdananya. Saya nangis Bapak Ibu. Saya berkata, CEO, hari ini saya belajar banyak dari Anda. Udah, Anda yang memberkati dengan kedatangan kami. No, saya bukan basa-basi. Saya belajar apa itu anggur tua. Terima kasih. Inilah kenangan saya di Hualien, bukan orang rebah tadi. Ini saya lihat buah, itu baru curahan saja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pikirkan yang di atas. Saya tanya di sini, siapa yang sekarang juga omsetnya miliaran dolar? Angkat tangan. Belum ada kan? Miliaran dolar loh. Saya tanya, 1 tahun miliaran dolar. Angkat tangan. Mungkin ada pun, enggak mungkin menghindari pajak. Saya beritahu ya. You and I can learn from somebody like this. We are not even as rich. Kita bahkan tidak sekaya orang ini. Tapi orang ini kaya di dalam memberi. Saya belajar itu talenta. Bagi dia, 1 kerang itu talenta. Dia mulai dengan 1 kerang. Jadi ini hari ini. I learn something. Andai waktu saya di sana saya berkata, andai aku bawa seluruh jemaat kebaktian 2. Kan banyak pengusaha ke sana untuk lihat. Wow. Bapak Ibu Saudara, letakkan pikiranmu di atas. Bukan yang di bumi. Yang kedua, menjalankan artinya apa? Dengan ini saya selesai. Saya itu tidak rencana ngomong yang kerang ini. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Ya, jadi lapar saya mau makan kerang. Ayo makan seafood yuk, habis ini yuk. Ayo ya. Oke, yang tadi pertama tadi apa? Menjalankan itu artinya berusaha untuk apa yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua, berusaha atau puasa dan puasa untuk apa yang di depan, bukan apa yang di belakang. Itu artinya menjalankan. Orang yang seperti ini yang disuka Tuhan. Sifat ini loh yang dari Tuhan. Untuk apa yang di depan, bukan yang di belakang. Buka di sini saja di depan Filipi 3 ayat 12-15. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini perkataan Paulus luar biasa, ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri gak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Maksudnya aku gak menganggap kalau aku gak pernah berbuat salah. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Terus, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
Itu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna. Oh, jadi ternyata kita seringkali berkata nggak ada orang yang sempurna, itu nggak alkitabiah. Ada orang sempurna. Tapi tidak ada yang namanya masa lalu yang sempurna. Orang yang sempurna adalah orang yang pandangannya ke depan, itu Alkitab sebut sebagai sempurna. Visinya sempurna, meskipun historinya, sejarahnya cacat celah. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ternyata matikan ini, orang sempurna itu ada. Ada. Orang sempurna itu ada, kata Alkitab. Yaitu mereka yang memandang ke depan dan tidak melihat ke belakang. Mau tahu kenapa? Sebab setiap kesalahan itu selalu di masa lalu. Kalau sebuah kesalahan yang belum kita buat di masa depan, itu belum salah namanya. Berarti belum hadir di hidup kita. Kalau kita lupakan yang belakang, berarti kita belum salah. Karena kita belum berbuat salah di depan sana. Bisa paham maksud saya? Semua kesalahan selalu di belakang kita. Selalu di belakang kita. Contoh ya. Tommy berdiri. Lihat ke sana. Lihat sini, agak sini. Bentar ya. Coba ya. Ya. Aduh, dia bilang. Ini sebuah kesalahan, saya memukul seorang pelayan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Tapi sudah terjadi 15 detik yang lalu. Udah lalu. Sakit kok katanya. Ya ini hanya ilustrasi konyol, oke? Semua kesalahan yang saya lakukan barusan pun sudah di belakang saya. Ya saya perlu minta maaf sih, jangan pernah praktekkan ini, berbuat salah sama orang dan berkata, sudah lalu. Enak aja kalau begitu, pinjam uang orang dan berkata, sudah lalu. Kembalikan. Tapi intinya adalah, ini adalah ilustrasi yang konyol ya. Tapi Anda bisa tangkap gak? Every wrong you did is already past. Sudah lewat. Apa yang belum lewat adalah di depan ini loh. Angkat. Saya tidak pukul dia, saya les dia. Nah ini keputusan saya masih bisa lakukan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini sempurna. Apa yang akan kulakukan berikutnya dengan tangan ini. Ini sempurna. Allah bisa bicara perfectly to you what to do. Apa yang harus kau lakukan? Jangan dengarkan setan, dengarkan Tuhan. Jalanmu akan sempurna di depan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Makasih. Sorry ya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya akan selesai dengan beberapa kata lagi. Jadi saya ulang lagi. Menjalankan talenta itu artinya fokus ke atas. Bukan yang di bawah. Udahlah, nggak usah. Maka kan itu kalau kita puasa, tanya sama Tuhan, Tuhan kasih aku makna ya dalam apa yang aku kerjakan setiap hari. Fokus di depan, bukan yang di belakang. Apalagi kata orang, udah jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Jangan dengarkan. Fokus ke Tuhan. Apa yang di depan itu lebih penting daripada yang sudah terjadi. Baik itu kemuliaan maupun kegagalan. Tidak relevan lagi. Ini 2015. Ada banyak hal kita gak mengerti tahun yang lalu 2014. Ya sudah, kita lewat, kita lalui. Kita melihat ke depan menuju mahkota kehidupan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Kalau puasa ya Bapak Ibu Saudara. Habis ini kalau kita puasa. Jangan kita puasa untuk yang di belakang. Jangan. Puasa harus dengan lembaran baru. Puasa itu harus kertas putih. Jangan pernah berdoa, Tuhan gimana caranya ya, aku ini bisa begini dan begitu yang berurusan dengan belakang. Tanya Tuhan, apa yang harus kau lakukan di depan sini. Nanti Tuhan kasih hikmat. Sekalipun hikmat Tuhan dalam apa yang harus Anda lakukan di depan itu selalu akan berhubungan dengan apa yang terjadi di belakang. Jangan berdoanya melalui di belakang dulu, lalu minta Tuhan bicara. Suruh Tuhan bicara, minta Tuhan bicara dulu. Dia pasti akan singgung masa lalu Anda dengan perspektif yang baru. Puasa itu harus begitu. Puasa itu harus begitu. Jangan mikir apa yang telah dilakukan orang itu. Tanya sama Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk dia. Nanti Tuhan akan memberi Anda perspektif yang memerdekakan. Dan bahkan Anda akan bisa mengampuni apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi kemarin, kejadian kemarin. Apapun yang kita puasakan, jangan puasakan mereka yang sudah meninggal. Sudah lewat.
apa yang sudah meninggal di tangan Tuhan. Tapi puasa sekarang, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk mereka yang ditinggalkan. Kalau Anda sendiri adalah orang yang ditinggalkan seperti kecelakaan AirAsia kemarin, Anda tanya sama Tuhan, next ini, bagaimana Anda harus ikut Tuhan? Jangan kita terjebak di kata-kata dengan sebuah pertanyaan mengapa yang ada di belakang kita. Mengapa ini? Tidak akan pernah ketemu. Temukanlah jawaban dari pertanyaan mengapa suatu hari ketika Anda dan saya di sorga. Saya juga mau tanya sama Tuhan. Sementara sekarang kita terlalu sibuk untuk mencari tahu mengapa itu mengapa. Kita harus tanya sama Tuhan, sekarang bagaimana? Pertanyaannya bukan why tapi how. Bukan lagi mengapa tetapi bagaimana aku harus hidup sekarang. Apa yang harus kulakukan? Kekasih kita meninggal dunia karena kanker. Nothing we can do. Kecuali kalau yang meninggal dunia itu sudah dalam Tuhan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Tanya sekarang, what could you do? Apa yang bisa kau lakukan untuk orang kanker yang ada di sekelilingmu sekarang? Apakah Anda harapkan mereka mati? Ayo mati sana. Atau Anda memperjuangkan untuk mereka hidup? Perjuangkanlah Bapak Ibu, karena itu kehendak Allah. God is pro-life. Itulah sebabnya manusia tidak punya waktu untuk ngangeni. Kita harus selamanya kehilangan atau jemaat yang mengalami musibah dan sebagainya. Pasti hati kita terpukul di dada. Tapi kita tidak punya waktu untuk berhenti mencium bunga dan bertanya-tanya. Atau apalagi mengeluh dan menghujat yang di sana. Kita maju ke depan tahun 2015. Memandang ke atas, jamah dengan kekekalan segala perkara. Memandang ke depan, kita lakukan apa yang masih bisa dan mampu kita kerjakan. Mari kita garap 1000 gereja lokal dan 1 juta murid ini. Kita perjuangkan kehidupan setiap jemaat agar menjadi serupa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, PR kita masih banyak. Mari kita berpuasa. Kalau puasa kayak gitu, masih tinggal 16 hari. Puasanya satu, ya Tuhan, pakai aku. Pakailah hamba-Mu ini. Tahun 2015 ini pakai keluargaku. Pakai pelayananku, pakai pekerjaanku. Pakai kami ya Roh Kudus. Doanya cuma itu. Percayalah, kalau Anda berdoa begitu, pertanyaan tidak langsung terjawab. Tapi Anda akan berjalan dalam kebenaran. Suatu hari kita semua akan mengerti. Suatu hari. Jangan tunggu suatu hari itu lalu tidak berbuat apa-apa. Melipat kaki dan tangan. Sekarang waktunya bekerja untuk Tuhan. Jangan lelah bekerja bagi Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sing. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku milih harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Mari angkat tangan kita, mari kita sama-sama push forward. Kita mendorong maju dalam rencana Tuhan di tahun 2015. Hanya ini Tuhan satu talenta yang kuberi padamu. Hidupku, itulah talentamu. Hidupku yang satu ini, pakailah ya Tuhan. Kekayaan yang cukup berarti untuk
Push forward. Serahkan satu talenta itu pada Tuhan. Hidupmu, hidupku. Permohonanku, terimalah Tuhan. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidup. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Persembahanku, segenap hidupku. Itulah talentaku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini talentaku, hanya ini Tuhan. Permohonanku, terimalah Tuhan. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan, percaya tahun ini adalah tahun yang ajaib bagi Tuhan. Dari Tuhan untuk kita, haleluya.